Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tris Haryanto. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media ya mengenai masalah masih seputar masalah Mawa lah, Mawa, Insanul dan Inara. Nah, diketahui bahwa Mawa saat ini kan sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Medan terhadap Insanul suaminya. Kira-kira langkah tersebut sudah tepat atau belum? Nah, saya akan menjawab. Simpel saja sih sebenarnya jawaban saya ya, tanggapan saya. Gini, dalam rumah tangga, baik suami ataupun istri, kalau sudah disakiti, apalagi mengetahui adanya dugaan perselingkuhan ataupun perzinahan dengan mata kepalanya dia sendiri, ada dua pilihan: menggugat cerai atau melanjutkan rumah tangga tersebut. Kalau sudah tidak bisa dilanjutkan, ya jangan dipaksakan. Tentunya nanti ke depannya tidak akan baik hubungan di dalam rumah tangganya tersebut. Pasti akan timbul perselisihan terus di kemudian hari. Hidup itu pilihan. Orang lain itu hanya bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan. Jadi kalau itu sudah pilihan yang terbaik, jalankan. Itu ya, tinggal kita tetap berpikir positif. Mungkin Insanul belum menjadi jodoh yang terbaik, belum menjadi suami yang terbaik buat Mawa. Ya tetap berpikir positif saja. Mudah-mudahan Tuhan kedepannya mengganti dengan pasangan yang mungkin lebih baik lagi, bertanggung jawab, sayang dengan Mawa, dan mau menerima keadaannya dan mau menerima keluarga juga anaknya gitu. Jadi menurut saya itu sudah langkah yang tepat. Selanjutnya mengenai permasalahan illegal akses yang dilaporkan oleh Inara ya. Nah, kemarin itu Mawa sudah mendatangi Bareskrim di Mabes Polri, sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, kira-kira dengan kedudukan Mawa yang masih sebagai saksi, kira-kira nanti kedepannya berpotensi nggak menjadi tersangka? Saya akan jawab simpel juga. Mawa ini kan istri sahnya si Insanul. Dia katakanlah mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan perselingkuhan dan perzinahan, di mana Mawa melihat secara langsung karena diberitahu adanya rekaman CCTV yang diperoleh dari rumahnya si Inara. Nah, kira-kira sebagai istri sah yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada perbuatan tersebut yang dilakukan oleh suaminya dengan perempuan lain, ya menurut saya itu haknya si Mawa. Mau menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi atas dugaan tidak pidana perzinahan, ya mungkin kepingin memberikan efek jerah kepada suaminya, ya itu haknya dia. Nah, kira-kira diperbolehkan nggak untuk memberikan bukti pendukung rekaman CCTV itu? Ya sah-sah saja. Kalau dia mendapatkan informasi dan mendapatkan rekaman tersebut dari orang lain, ya, kemudian dijadikan barang bukti di kepolisian, selama dokumentasi video tersebut tidak disebarluaskan oleh Mawa di media sosial sehingga bisa diakses dan dilihat oleh orang banyak, menurut saya tidak masalah. Kalau hanya sebatas bukti tersebut untuk mendukung jalannya proses penegakan hukum, tidak masalah. Karena yang ngambil bukan si Mawa, dia hanya mendapatkan informasi dan mengetahui dari orang lain.
Ya nggak mungkin si Mawa yang ngambil dari rumahnya si Inara kan, yang ditinggalin Inara, karena dia bukan orang dalam. Kalau bukan orang dalam, orang terdekat yang punya akses keluar masuk dari di dalam rumahnya si Inara, siapa lagi? Nggak mungkin dong orang luar. Tuh. Ya sekarang mau siapa saja, kalau misalkan kita sebagai pasangan, salah satu pasangan sah dalam perkawinan, kemudian kita melihat pasangan kita melakukan perbuatan seperti itu, ya itu justru malah menjadi bukti petunjuk. Karena yang namanya perzinahan itu kan harus benar-benar diketahui adanya persetubuhan yang bukan muhrimnya, yang bukan pasangan sahnya, itu kan, itu harus dibuktikan. Dan pembuktian perzinahan itu sebenarnya susah, harus benar-benar ada hubungan intim itu. Nah, ini ada bukti video, katakanlah melakukan perbuatan itu, ya itu sudah menjadi bukti pendukung. Itu, menurut saya itu sudah masuk unsurnya. Ini sudah naik ke penyidikan. Ya berarti tinggal ditetapkan tersangka karena terlapornya sudah ada. Perzinahan itu kan nggak bisa tunggal pelakunya, harus 2 orang. Gitu. Jadi ya tetap semangat saja Mawa ya, tetap semangat, tetap pertahankan apa yang menjadi isi hati, keinginan di dalam isi hati dan pikiranmu. Ya kalau itu yang terbaik, ya jalankan, nggak usah takut gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.